Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sebab itu mari bersama kita siapkan hati dengan hati yang bersyukur. Mari katakan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh kuat sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya bahwa kekuatan Tuhan itu senantiasa menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami mau siapkan setiap hati kami untuk datang mengucap syukur, mengangkat pujian kami, nyanyian kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami, ini sembah kami bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyanyikan setiap pujian dan syukur kami malam hari ini. Terima kasih Bapa, anugerah-Mu, katakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah. Semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, 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 Tuhan. kasih-Mu, Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu, Anugerah-Mu, anugerah. semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu. terima kasih Tuhan, kasih-Mu, Kasih dan sayang-Mu, amin, sumber kekuatan bagiku. anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Oh anugerah-Mu, jar hati kami senantiasa menyadari semua karena anugerah-Mu. Oh, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, 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 amin. Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih-Mu. Kau sediakan yang terbaik. Kami terima apa yang terbaik dari-Mu Tuhan. Kami terima yang Kau beri. Segala pujian kami bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar hati kami senantiasa bersyukur dan melihat betapa Tuhan baik atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa menyadari bahwa Engkau selalu ada di musim hidup kami Tuhan. Senantiasa kami melihat pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Sebab kami tahu Tuhan, kami berjalan, kami tidak pernah sendiri. Tuhan senantiasa menyertai langkah hidup kami sampai hari ini. Sebab itu kami melihat anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mengalami kebaikan Tuhan. Kami melihat kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan hati yang bersyukur katakan, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Semua karena Tidak ada yang kurang anugerah-Mu. Sebab kasih-Mu itu cukup Bukan bagi karena kami. kekuatan, Kemurahan-Mu, kasih-Mu itu cukup bagi kami Tuhan. anugerah-Mu. Terima kasih buat semua yang Tuhan beri dalam hidup kami sampai hari ini. Anugerah-Mu Terima kasih Tuhan untuk semua. Tuhan, Amin. kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan pujian ini dengan sungguh. Katakan Anugerah-Mu, anugerah-Mu. terima kasih. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, Anugerah-Mu, Bapa.
dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, Yesus, Kau ku tinggikan, Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Hanya Engkau Allah di hidup kami. Tidak ada yang lain. Yes, Jesus. 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 Terima kasih. Terima kasih. Ku sembah Engkau, Yesus. Mari sembah Dia. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan. Yesus. Yesus. Selamanya walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, yes, Allah di hidupku, di hidupku. Tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, goncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Allah, ku sembah Engkau, Yesus. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau, Allah di hidup kami. Tiada yang lain. Hanya Kau, Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan,
Engkau, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Tuhan, Selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari nikmati Tuhan malam hari. Mari buka setiap hati kita. Yesus, izinkan kuasa-Nya mengalir. Yesus, terima kasih Tuhan. Yes. Mari sembah. Ku sembah. Mari sembah. Rasakan kasih. Yes, hanya Engkau Allah di hidup kami Tuhan. Tiada yang lain. Hanya Engkau Yesus. Yes, mari dengan iman selamanya tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Ku sembah Yesus, biar hadirat-Mu hanya Yes. Engkau. Ya Tuhan, Kau memenuhi setiap umat-Mu dimanapun berada malam ini. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari deklarasikan iman. Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami tahu kasih-Mu tidak ada dua. Engkau mengasihi setiap kami. Biar kasih itu mengalir. Kami mau nikmati Engkau malam ini Tuhan. Yes, Jesus, Jesus. Mari rasakan pelukan kasih-Nya. Oh, kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau yang terindah.
Yesus kau yang termulia. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu, Yes. kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Sampai kini Ku akui kasih-Mu, kasih-Mu tiada kau ku kagumi, dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu, oh kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu Tuhan, oh sampai kini ku akui kasih-Mu, kasih-Mu. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu ya Tuhan, tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu, tiada duanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom. Selamat malam saudara. Kita berjumpa kembali, puji Tuhan, malam ini di Mesbah Doa. Dan saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Iya, shalom. Selamat pagi Ibu Debbie. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan untuk keluarga saya. Begini Ibu, singkat cerita, Tuhan itu memang luar biasa. Amin ya. Dalam waktu yang singkat Tuhan pulihkan rumah tangga saya, dan terutama dalam hal ekonomi keluarga kami. Saya bisa menjual rumah dengan waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu 2 minggu. Dan bisa terjual dengan harga yang ya luar biasa, dan hutang kami di bank bisa lunas. Tuhan beri juga rumah untuk kami tinggal ya. Dan itu sudah luar biasa Bu. Tuhan juga menyediakan ya saya modal untuk usaha warung sembako. Tuhan tidak pernah mempermalukan keluarga saya. Melewati pergumulan selama kurang lebih 4 tahun, saya baru menyadari. Benar Bu, asal kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti memberi jalan keluar dalam masalah apapun yang kita hadapi. Amin. Oh iya Ibu, satu lagi kebaikan Tuhan. Ya, satu saat setelah saya jemput anak pulang sekolah, sekalian saya bawa barang belanjaan mau pulang ke rumah. Saat itu di jalan sedang gerimis, jadi saya terburu-buru supaya tidak kehujanan. Ternyata di depan saya ada yang mau belok kanan dan saya menghindari supaya si bapak itu tidak ketabrak. Dan saya rem mendadak, akhirnya saya jatuh dengan anak saya. Sesaat itu saya berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Dan beberapa menit kemudian saya ditolong oleh warga setempat serta satuan gibas untuk dipinggirkan.
Saya baru sadar begitu saya melihat anak saya, puji Tuhan, haleluya 12 kali Bu. Tidak ada luka sedikit pun, walau saya hanya luka di lutut dan memar, namun sangat luar biasa penyertaan Tuhan. Anak saya dilindungi oleh Tuhan Yesus, kami dilindungi oleh Tuhan, dan masih banyak lagi kesaksian kan kebaikan Tuhan yang kami alami, dan Tuhan itu benar-benar ada dan hidup sangat nyata bagi setiap kita. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga terima kasih Bu Debbie atas bimbingan serta semua firman Tuhan yang selalu menguatkan saya. Doa saya kiranya ibu dan seluruh keluarga serta tim Mesbah Doa terus diberi kesehatan, hikmat, marifat, dan diberkati Tuhan selalu. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Malam ini kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Tadinya terlilit hutang ya, dan berusaha untuk menjual rumah dalam waktu hanya 2 minggu. Puji Tuhan rumahnya terjual dengan harga yang fantastis sehingga bisa beli rumah lagi yang satu, utang di bank lunas, bahkan ya bisa ada modal untuk buka toko sembako. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil ketika kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, sebab hanya Tuhanlah ya yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kita, apalagi ketika kita melibatkan Tuhan. Tetaplah berserah, tetaplah berharap, dan jangan menyerah saudara. Waktu Tuhan ya yang membuka jalan, Alkitab berkata tidak ada yang sanggup menutupnya. Demikian ketika Tuhan menutup jalan, tidak ada satupun yang sanggup membukanya. Karena itu terus berharap pada Tuhan, sebab Alkitab berkata, benar saudara, tidak dipermalukan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Ibu kesaksiannya, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan lanjutkan bacaan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai di Nehemia pasal yang ke-13 saudara. Setelah kemarin kita baca Nehemia 12, bagaimana akhirnya mereka mentahbiskan tembok dan juga mengatur semua tentang jalannya ibadah, serta menentukan persembahan bagi orang Lewi dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan. Kesetiaan Nehemia kepada hukum, judul perikopnya Nehemia 13. Pada masa itu bagian-bagian daripada kitab Musa dibacakan dengan didengar oleh rakyat. Didapati tertulis dalam kitab itu bahwa orang Amon dan orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah untuk selamanya. Karena mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air, malah mengupah Bileam untuk melawan orang Israel supaya dikutuknya. Tetapi Allah kami mengubah kutuk itu menjadi berkat. Ketika mereka mendengar pembacaan Taurat itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, ya, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi dan para penyanyi dan para penunggu pintu, dan persembahan khusus bagi para imam. Ayat 6, ketika peristiwa itu terjadi aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja, tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia, sebab bagi Tobia itu telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Aku menjadi sangat kesal. Lalu kulempar semua perabot rumah Tobia keluar bilik itu. Kemudian kusuruh tahirkan bilik itu. Sesudah itu kubawa kembali ke sana perkakas-perkakas rumah Allah, korban sajian dan kemenyan. Iya, saudara, kita lihat di sini ya dalam Nehemia pasal yang ke-13. Jadi pada waktu itu dibacakan, ternyata di sana ada larangan bahwa orang Moab tidak boleh masuk jemaah sebab mereka tidak menyongsong orang Israel dengan roti dan air.
ketika mereka menuju ke tanah perjanjian. Mereka melewati daerah orang Moab, ya, dan orang Amon, saudara. Dan mereka itu mengutuki Israel, menyuruh Bileam untuk mengucapkan kutuk. Ya, dan ketika mendengar itu, ya, dikatakan di sana bahwa ya, ketika orang Israel mendengar pembacaan itu, mereka memisahkan semua peranakan dari orang Israel. Peranakan dari orang Israel ini menunjuk kepada orang Amon, ya, dan orang Moab, dua bangsa yang adalah musuh sengit Israel. Hukum Allah secara jelas menyatakan bahwa dua bangsa ini tidak pernah boleh masuk ke dalam bait Allah. Hal ini tidak ada kaitannya dengan sikap memihak rasial atau karena Allah secara jelas mengasihi semua bangsa, saudara, termasuk orang-orang asing. Allah mengizinkan orang-orang asing untuk mempersembahkan kurban dan Dia ingin semua bangsa mengenal dan mengasihi Dia. Akan tetapi meskipun Allah ingin semua orang datang kepadanya, Dia memperingatkan orang-orang percaya untuk menjauh dari orang-orang yang cenderung jahat. Jadi hubungan antara orang Yahudi dan orang kafir yang terutama telah menyebabkan mereka masuk ke dalam pembuangan, dalam perayaan dan pengabdian kembali mereka harus menunjukkan bahwa mereka serius untuk mengikuti hukum Allah. Kenapa, saudara? Karena orang Amon dan orang Moab ini, ya, Amon dan Moab ini tidak percaya kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang ya tidak mungkin takluk kepada Tuhan. Ya, jadi ya memang Tuhan tahu mungkin mereka ini ya pada zaman itu terus berbuat jahat kepada Israel. Ya, makanya Tuhan tidak mengizinkan. Ya, dan ya Tuhan berdaulat untuk menyatakan dan melakukan sesuatu sehingga Dia melarang bangsa itu untuk menerima orang Amon dan orang Moab itu di dalam bait Allah. Ya, dan Nehemia dikatakan di sana sebelum masa itu Imam Eliasib diangkat untuk mengawasi bilik di rumah Allah, ya. Jadi hubungan antara orang Yahudi dan orang kafir yang terutama telah menyebabkan pembuangan mereka itu dilarang Tuhan. Nah, pada saat Nehemia harus kembali ke Babel, ya, pada tahun 433 sebelum Masehi, 12 tahun setelah dia tiba di Yerusalem, ya, dia itu dipanggil, saudara, oleh Raja Artasasta, dan karena itu dia menepati sebuah janji untuk kembali ke sana. Ya, namun tidak diketahui secara pasti berapa lama dia tinggal di Babel, tetapi akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Dan ketika dia kembali, dia mendapati bahwa ya salah satu lawan utamanya dalam pembangunan kembali tembok kota yakni yang bernama Tobia. Kita ingat dulu ya, Tobia itu terus ya mengancam ketika Nehemia berusaha membangun kembali tembok. Dia adalah musuh bebuyutan yang menentang Nehemia untuk membangun tembok itu. Nah, ketika Nehemia kembali, saudara, dan itu di zaman ya Imam Eliasib, ya, ketika dia diangkat untuk mengawasi rumah Allah, bait Allah. Ya, ketika Nehemia kembali, dia mendapati, saudara, bahwa ya Tobia itu yang dulu adalah musuh bebuyutannya telah diberi ruangan, ya, khusus, ya, ruangan sendiri, ruangan pribadi di dalam bait Allah. Dan ternyata Tobia ini adalah seorang Amon. Ingat ya, pada waktu itu dia yang menghalangi tembok Yerusalem untuk dibangun. Nah, dan ternyata Tobia ini orang Amon tuh dipersilakan, bahkan dibikinin ruangan khusus di dalam bait Allah. Ya, dan karena itu dilarang, saudara, untuk masuk ke dalam bait Allah, maka Eliasib imam yang pada zaman itu ya memberikan kuasa bagi Tobia masuk. Ya, dia ternyata sudah menikah dengan anak perempuan Tobia, saudara, sang imam ini, ya, sehingga Tobia itu memakai pengaruhnya terhadap anak menantunya ini untuk mendapatkan ruangan khusus itu, ya. Dan dikatakan di sana, ya, ternyata sebagai imam Tobia ini adalah mertua daripada imam, ya,
Eliasib ini. Eliasib ini menikah dengan anaknya Tobia, makanya lewat pengaruhnya ini ya dia meminta untuk imam itu membuatkan dia ruangan khusus dalam bait Allah. Ya makanya kita nggak boleh saudara ya, walaupun itu misalnya ya anak kita siapapun, kalau bukan Tuhan yang panggil ya kita nggak boleh dengan alasan apapun ya. Dan Nehemia sangat menentang akan hal ini saudara. Ketika Nehemia datang, dia melihat Tobia ini sudah punya ruangan khusus di dalam bait Allah. Ya bahkan ya di sana mereka berhadapan dengan Tobia, orang-orang yang mengantar korban sajian, ya gandum, anggur, minyak itu ditangani oleh dia saudara. Dan Nehemia datang, dia sangat kesal dikatakan ya, dan dia menentang ya, karena dia dapati bahwa dikatakan ayat yang ke-10, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan mereka pada tempatnya. Nah saudara ya, gara-gara hal itu ya, jadi ternyata Tobia ini mengambil ya persembahan perpuluhan yang dibawa ke bait Allah itu, dia makan sendiri, dan orang Lewi sebagai imam, para imam, orang-orang Lewi juga, semua para penyanyi pelayan Tuhan tidak diberi persembahan karena dimakan sendiri oleh ya Tobia ini. Nehemia menjadi marah saudara, karena orang Lewi ini kan gak boleh bekerja. Tapi kalau mereka gak dikasih persembahan, mereka makan dari mana? Akhirnya mereka terpaksa kembali bekerja di ladang-ladang mereka. Itu yang membuat Nehemia marah. Kenapa ketika dia tinggalkan bangsa itu ya kok tidak diurus ya, dia bilang. Ya malah orang-orang Lewi itu gak dikasih persembahan. Ternyata karena ada satu orang yang menyalahgunakan jabatan imam dan membawa masuk mertuanya, yaitu orang Amon, dan mengambil keuntungan di rumah Tuhan. Lalu ya Nehemia marah sekali karena para orang Lewi tidak lagi fokus untuk ya melayani Tuhan di bait Allah, tapi mereka mulai fokus pada kerjaan karena memang mereka tidak dapat persembahan. Jadi karena orang-orang Lewi ini tidak mendapatkan sokongan atau bantuan persembahan, mereka tidak bisa makan tentunya, sehingga mereka kembali ke ladang-ladang mereka untuk bekerja dan membiayai diri mereka sendiri dengan mengabaikan tugas-tugas mereka di bait Allah dan kesejahteraan rohani bangsa itu. Akhirnya para pekerja rohani memang saudara layak untuk mendapatkan upah ya, dan sokongan untuk mereka harus cukup dan membiayai berbagai kebutuhan mereka. Mereka seharusnya tidak boleh menderita atau tidak boleh pergi atau bekerja. Mereka tidak boleh menjadi orang yang ya bersusah payah untuk bekerja, karena memang mereka dilarang oleh Tuhan untuk bekerja. Mereka dipersiapkan untuk ya bekerja di bait Allah, melakukan pekerjaan Tuhan, bukan untuk bekerja di ladang. Ya ayat 12, maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan dari gandum, anggur dan minyak ke perbendaraan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaraan kuangkat Imam Selemia dan Sadok seorang ahli kitab, dan Pedaya orang Lewi, sedang Hanan bin Sakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka karena orang-orang itu dianggap setia. Mereka diserahi tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Jadi saudara, kita lihat di sini bahwa ya kita harus memiliki roh yang tegas seperti Nehemia. Nehemia hanya meninggalkan beberapa saat, hampir lagi hancur bait Allah karena tidak ditangani dengan benar. Orang-orang yang salah duduk di kursi-kursi imam, ya duduk diberi jabatan dalam rumah Tuhan, bahkan diberikan ruangan khusus padahal dia orang Amon, hanya karena dia mertuanya imam, ya jadi dia diberi tempat.
Saudara lihat betapa kacau balau ketika ya kepentingan pribadi, kepentingan keluarga dimasukin di dalam pelayanan sehingga akhirnya rusak semuanya saudara. Ya, dan akhirnya Nehemia ini orang yang tegas, kalau itu tidak benar ya tidak benar. Dia pecat Tobia ini, dia lemparkan semua barang-barangnya keluar dari ya rumah, dari bait Allah, dan dia tahbiskan, dia kuduskan tempat itu lagi. Ya, lihat saudara, Nehemia itu punya roh yang sangat tegas, tidak kompromi, dan dia tidak ya mau tahu pokoknya kalau memang saudara ya. Dan ayat yang ke-14 dikatakan ya ketika Nehemia mengangkat kembali imam yang baru saudara, dan dia taruh di sana untuk mengurus saudara-saudara imam orang Lewi. Ayat 14 dia berkata, ya Allahku, ingatlah kepadaku karena hal itu, dan janganlah hapuskan segala perbuatan bakti yang telah kulakukan terhadap rumah Allahku dan segala pelayanan di dalamnya. Jadi Nehemia meminta, berdoa kepada Tuhan supaya ya Tuhan ingat bahwa dia bertindak tegas dengan apa yang tidak benar dalam bait Allah, dan dia memohon kepada Tuhan agar Tuhan ingat dan jangan dihapuskan. Ya, jadi saudara, mari kita menjadi orang-orang yang ya tidak kompromi. Kalau salah ya bilang salah, sekalipun itu imam, hamba Tuhan, tapi kalau dia tidak benar, ya mari kita sama-sama ya memperingatkan saudara, supaya kita saling mengingatkan agar hidup kita boleh semakin berkenan kepada Tuhan. Kita akan lanjutkan besok ya, kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh terus setia kepada Tuhan, boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa agar kami juga melakukan bagian kami, biar Tuhan melakukan bagian Tuhan dalam hidup kami. Hamba berdoa buat setiap jemaat Misbah Doa yang sedang terbaring sakit, Tuhan beri kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, dalam masalah keluarga yang rindu terjadi pemulihan, Tuhan pulihkan. Mereka yang ada dalam masalah keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan juga turut bekerja mendatangkan kebaikan. Juga Tuhan yang memberkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang punya kerinduan untuk keluar dari ikatan dosa, Tuhan lepaskan. Berkati Bapa setiap mereka yang ingin menjual aset mungkin karena masalah keuangan, seperti kesaksian malam ini yang kami dengar. Tuhan, dia menjual rumahnya hanya dalam waktu 2 minggu dan dapat menyelesaikan hutang di bank, bahkan dapat membeli rumah yang baru dan dapat memiliki usaha yang baru. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kami melibatkan Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau juga memberkati setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini rindu punya keturunan, bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, Indonesia dipulihkan, orang-orang bertobat kembali kepada Tuhan. Berkati dari Sabang sampai Merauke, hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi dengan roh takut akan Tuhan, seluruh kabinet yang ada, para Tuhan, para pejabat-pejabat di atas bangsa ini Tuhan, berikan roh takut Tuhan. Juga akan presiden yang baru akan dilantik roh takut Tuhan. Jauhkan dari bangsa ini dari kemurkaan Tuhan. Tapi biarlah belas kasihan turun bagi bangsa Indonesia, hujan pertobatan tercurah sehingga Indonesia boleh dimenangkan bagi Kristus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa, hujan pertobatan tercurah. Berkati Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Karena itu malam ini kami membuka hati dan tangan kami. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita setiap kita malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, Tuhan memberkati kita. Mari katakan bersama. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara.